Kalau Rasul Paulus karena jadi martir untuk membuktikan iman dia, darah para martir. Ya kan, nyatanya Rasul Yohanes dimasukkan ke minyak panas nggak mati, ya kan? Para rasul itu semua mati dibunuh sebagai martir, ya kan? Darah para martir. Orang-orang Kristen banyak yang mati dibunuh, bukan karena dia melakukan perlawanan. Kalau Anda melakukan perlawanan ada mati, ya itu namanya orang lawan jadi dibunuh. Orang perang kok. Tetapi orang Kristen tidak melakukan perlawanan dan ditangkepin satu-satu dan dibunuh seperti anak domba, lembut. Ngalah, menunjukkan kasihnya kepada musuh-musuhnya. Kalau orang Islam mati karena bunuhin orang, lalu dia sendiri juga mati, itu namanya orang menang perang bunuh-bunuhan, bukan, nggak masuk hitungan. Muhammad apalagi Muhammad itu bukan lagi perang matinya diracun. Bukan dari rekonstruksinya sianida itu kita nggak bisa dapat apa-apa. Ya, ilmu hukum manapun Anda nggak bisa bohong. Anda yang belajar sekolah hukum itu ya, belajar tentang rekonstruksinya ini kita belajarin, tai kucing semua. Kenapa? Ya karena sudah banyak uang masuk di sana. Anda nggak bisa mendapatkan apa-apa, ilmu apa-apa dari situ. Cuma ada kebusukan demi kebusukan. Karena uang itu sudah bertebaran, baik keluarganya Jessica maupun keluarganya Mirna sama-sama keluar uang, saudara. Kalau teorinya, teori hukum, kalau memang Jessica terbukti sebagai pelakunya, pasti dia juga perencananya. Pasti hukumannya harusnya hukuman mati. Kan teorinya kan begitu, gampang. Orang awam juga ngerti. Ya kan? Tapi kan hukumannya cuma 20 tahun. 20 tahun, 3 tahun lagi Jessica bisa pulang jalan-jalan di Bali. Ya kan? Keluarganya orang kaya Jessica ya, bukan orang pengangguran. Nah, kita nggak bisa dapat pelajaran apa-apa dari sini, saudara. Belajar ilmu hukum apapun nggak bisa. Ya, Netflix hanya menceritakan ya betapa biadabnya hukum di Indonesia, betapa rapuh, kotor, korupnya hukum di Indonesia. Nah, jadi satu, bertaburan uang yang luar biasa, ya, dan perang itu semua asumsi semua, nggak ada buktinya, saudara ya. Dan yang kedua, ya, sudah kotor, ya hakim-hakimnya sendiri sudah tidak murni lagi, ya bertaburan uang yang luar biasa dan mereka sudah saling berdusta semuanya, jadi udah nggak murni lagi, saudara. Bisa jadi ayahnya Mirna menyewa detektif pribadi sehingga dia punya keyakinan amat sangat yakin bahwa Jessica pelakunya. Bisa jadi, saudara. Dan tidak mungkin diungkapkan. Ya, tetapi pada kenyataannya sudah kotor. Itulah hukum di Indonesia. Ya, itulah hukum di negara-negara berkembang, negara-negara Islam, negara-negara yang masih itu tadi, ya. Pelaku dan pelapor harus sama-sama keluar uang. Ya kan? Yang untung penegak hukumnya. Ya, saya tidak berkata semua penegak hukum seperti itu. Enggak, ada banyak. Yang jujur banyak, saudara. Tapi sekali Anda bermain uang, sekali Anda bermain kotor, maka Anda akan ketemu dengan orang-orang yang kotor. Kalau Anda punya iman, kalau Anda punya lurus lempeng, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang lurus lempeng. Masalahnya kalau lurus lempeng banyak kalahnya, saudara. Disitulah hukum alam. Ya, ada sesuatu. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, makanya saya bilang, kalau Syekh Abdul Jabir bilang, kalau nggak dihukum dunia ini akan dihukum di akhirat. Ya, kalau itu nggak ada keadilan. Tetap, saudara, hukuman itu mulai dari sekarang. Ya, tetap orang-orang ini tetap mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, tetap mengalami hal-hal yang nggak baik. Tetap dihukum. Bukan oleh sistem pengadilan dunia, tetapi alam semesta ini akan menghukum dia. Jadi Anda tidak bisa berkata, ya mengapa istriku sakit, anakku, mengapa aku tidak bahagia. Semua itu adalah Anda bagian dari sistem. Ya, kalau Anda melihat pemimpin-pemimpin, harus yang pemimpin yang soleh, yang begini, kebanyakan pemimpin yang soleh, yang soleh, yang baik hati, biasanya malah nggak bisa mimpin. Pemimpin itu harus kejam, saudara, harus kejam. Kalau yang soleh baik hati, yang lunak, ya kayak Jokowi, ya dia nggak bisa mimpin. Negaranya nggak tambah benar, ya cuma bangun, gerejanya tetap ditutupin, tetap ruwet, saudara. Ya kan? Soeharto kejam, tapi
Apakah penutupan gereja setahun sekali? Oh ya, enggak bisa, saudara. Anda nggak bisa nutup gereja setahun sekali, apalagi setiap bulan. Zaman Jokowi ini tiap bulan gereja ditutup. Zamannya Soeharto, tapi kan Soeharto kecil, ya, tapi kan hampir tidak ada gereja ditutup. Ada 7 gereja dibakar, ya kan? Tapi hukumannya setimpal. Anda sekarang bakar gereja, hukumannya berapa bulan, saudara? 3 bulan. Zamannya Soeharto, waduh, Anda bisa hukumannya panjang lebar kali dalam luas itu, saudara. Itu urusannya Anda bakar gereja. Ya, subversif, ya kan? Pembakaran gereja itu hukumannya dulu dimasukkan subversif, ya, saudara, ya. Bisa ruwet itu, saudara, ya, kalau sampai ketangkep. Makanya hampir nggak ada pembakaran gereja, nggak berani, saudara. Sekarang hampir tiap bulan, saudara, tutup gereja seenaknya sendiri, ketakilan begitu berupaya, saudara, ya. Nah, tapi ya kejam, saudara. Nebukadnezar kejam, saudara, sadis, saudara. Kores kejam, saudara. Tapi Kores ini yang mengembalikan Israel, ya kan? Mengembalikan orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem, maksudnya, ya. Darius kejam, saudara. Jangan ngomong Darius nggak kejam. Raja-raja dunia ini kejam, saudara. Makanya dia diberi otoritas karena kejam, diberi pedang. Dia kejam, saudara. Apakah pemerintah Roma nggak kejam? Tapi Paulus berkata, kamu harus hormat. Karena dia diberi otoritas oleh Tuhan. Nah, kejam, saudara. Dan dia yang harus menanggung kekejamannya itu. Keluarga ini. Dia kejam dan dia harus menanggung kekejaman itu sendiri. Lolos, Pak. Nyatanya Soeharto lolos, saudara, dari hukuman. Soeharto kan lolos dari hukuman kan dengan segala pembunuhan, berapa banyak yang dibunuh sama Soeharto tanpa pengadilan, berapa banyak orang dipenjarakan Soeharto, berapa banyak uang yang dikorupsi sama Soeharto dan kroni-kroninya. Matinya mati tua, umurnya 80 lebih, hampir 90 kalau Soeharto matinya itu, saudara. Ya kan? Matinya tua. Anak-anaknya kaya raya, nggak ada anak yang melarat, nggak ada, saudara. Ya kan? Sama pencari cuan anaknya Soeharto, lebih kaya anaknya Soeharto, saudara. Pencari cuan hidupnya melarat, ditinggal sama istrinya. Anaknya Soeharto kaya raya, saudara. Kaya raya, bininya banyak, saudara. Gundiknya banyak. Yang perempuan pun mau cari berondongannya banyak, saudara. Duitnya banyak. Pencari cuan kere, saudara. Udah kere, ditinggal sama istrinya pula. Repot, saudara. Menanggap, ya. Lalu si Abdul Jabirnya itu ngomong, katanya nanti akan dihukum di akhirat. Dihukum di akhirat, kayak tahu akhirat aja, orang nggak percaya akhirat, ya pasti ada, ya kamu kan kata kamu, ya kan, kata kamu ada akhirat, kalau nggak ada bagaimana, ya kan, kalau nggak ada bagaimana, waktu dia laknat kafir, nyatanya nggak ada, ya orang-orang Cina, orang-orang di RRC itu tidak percaya ada akhirat, makanya mereka kalau mau kawin ya, kalau mau bahagia ya sekarang, hidup hanya sekali, prinsipnya kan begitu kan. Hidup banyak sekali, puas-puasin sekarang. Daripada saya umur 70 tahun melarat terus, 70 tahun, mendingan saya mati umur 40 dihukum mati sama pemerintah Cina, tapi saya hidupnya kaya raya, puas. Ya kan? Kan begitu kan? Anda umur 70 tahun, ya, tapi hidupnya melarat terus, ya, sampai boyok sakit ini, sakit itu, penderita. Oh, itu kan udah kayak neraka, saudara. Mendingan saya umurnya mati umur 40 tahun, ya, tapi saya korup, saya puas hidupnya. Masalah nanti saya reinkarnasi jadi cupat, kayak mau jadi babi, mau jadi kodok, ya pokoknya saya hidup sekarang saya puas. Nanti gampang kalau saya jadi hidup lagi, ya saya bertahan lagi, saya kan bikin bagaimana lagi. Kan begitu, saudara. Nah, antara mitos dengan fakta, disitulah, saudara, kebodohan agama. Tetapi sebetulnya kalau negara ini punya kepastian di dalam hukum, kalau negara ini punya netralitas kayak di Belanda ini antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif nggak boleh campur jadi satu, saudara. Ya, yang paling jelas pengacara, pendeta dengan pengacara atau hakim, ya, hukum, agama dan politik nggak boleh nyampur, saudara. Nah, Muhammad dijadikan satu, hukum, politik, dan agama jadi satu. Jadi kejam, saudara. Makanya jadi ngawur. Negara-negara dengan sistem Islam, negara-negara yang
banyak sekali ulamanya, maka akan jadi ngawur, saudara. Itulah melakukan itu, yang mencampur adukan hukum politik dengan agama, jadi kacau balau, saudara. Jadi kacau balau, akhirnya kena karma kan, kena hukumannya. Nggak mungkin lepas dari hukuman. Dia mati, saudara. Mati diracun. Sama budaknya sendiri, yang diolah BP sama dia, di ranjangnya dia. Ya, mati diracun kan. Pertanyaannya, saudara ya, pertanyaannya. Ya, kalau orang sudah mati diracun begitu, si Muhammad ini, mati diracun kan. Mengapa dia sebagai seorang nabi, ya yang katanya orang Islam, Musa dilepaskan dari Firaun, dari Laut Merah, dari laut ya, terus Nuh dilepaskan dari banjir, terus Nabi Yunus dilepaskan dari ikan besar, terus Nabi siapa lagi saudara ya, Nabi Daniel dilepaskan dari buah singa. Ya, lalu mengapa Nabi Isa mati? Nabi Isa dilepaskan dari salib, katanya orang Islam. Lah pertanyaannya, dan Nabi Muhammad dilepaskan dari apa? Nabi Muhammad dilepaskan dari dekapan nenek tua Khadijah, saudara, kasih mati, lalu dia langsung kolala bebe sama Aisyah, sama Afifah dan segala macam itu ya, dengan istri-istrinya itu, bahagia sekali dia. Tetapi itu tadi, kemudian dia mati diracun oleh budak yang diolah bebe, ya kan? Apakah dia mati, budak ini meracuni Muhammad karena dakwahnya Muhammad? Bukan, saudara. Budak ini ngeracunin Muhammad karena Muhammad sedang dakwah? Ya enggak, karena diolah bebe dia dendam, saudara. Ya, kalau saya jadi perempuan itu diperkosa misalnya begitu ya, hak-hak saya dilanggar, ya saya dendam, tak racun, saudara, sama saja. Bukan karena dia dakwanya, enggak ada urusan dengan dakwanya. Jadi Muhammad masuk surga apa masuk neraka, saudara? Itulah sebabnya tidak dikatakan Muhammad masuk surga, masuk al-jannah. Kenapa? Karena Muhammad bukan syahid. Kalau dianya mati syahid karena jihad, sedang berjuang di jalan Allah, pasti sudah ada di surga, kata Muhammad kan. Tapi dia sekarang lagi terkatung-katung, gentayangan, ya kan? Gentayangan karena sianida, saudara, kan? Gentayangan kena sianida. Nah, itulah repotnya. Nah, kita kembali, saudara ya, supaya kita tegak lurus, supaya kita jangan menyimpang. Lalu apa yang seharusnya? Ini kita nggak bisa belajar apa-apa, kita tidak bisa belajar kasusnya kopi sianida Jessica, nggak bisa, saudara. Tetapi yang kita bisa belajar adalah bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini sangat bobrok, sangat parah. Hampir semua penegak hukum ya bermain dengan uang ini, saudara. Kan kemarin saya bilang Ferdi Sambo pasti lolos dari hukuman mati. Nanti hukumannya cuma 10 tahun, saudara. Ferdi Sambo nanti. Ya. Dulu kan semua pada mencaci maki saya kan, terbukti kan, Ferdi Sambo nggak dihukum mati, 20 tahun hukumannya. Kalau 20 tahun dihukum, itu 10 tahun ya. Hukumannya seumur hidup, ya bukan 20 tahun ya. Tapi nanti Ferdi Sambo akan 20 tahun saja hukumannya, sehingga dia jalanin 10 tahun, saudara. 10 tahun pulang. Ya. Kan dulu saya bilang, Ferdi Sambo itu pasti lolos, nggak mungkin dihukum mati, pasti lolos. Melenggang dia. Nah, sekarang dihukum seumur hidup. Lalu Mahfud MD berkelit, oh nggak bisa, pokoknya seumur hidup ya seumur hidup, tidak jadi angka, nggak boleh jadi angka, tapi nanti jadi angka itu. Dan kalau sudah jadi 20 tahun, maka jadi 10 tahun jalaninya. Karena asimilasi boleh pulang. Lalu dia jalan-jalan ke Bali, kemana. Anak gigit jari kamu nanti. Ya kan? Anaknya Ferdi Sambo itu kan masuk ke Akpol juga kan. Nah, Anda lihat aja nanti itu. Nanti lolos semua itu. Istrinya kan sudah hukuman berapa tuh? 20 tahun ya. Istrinya itu ya. Pulang juga. Itu nanti grupnya itu nanti kelar semua tuh. Ya. Selesai semua itu nanti itu udah pulang semua, happy ending nanti. Wah, kalau gitu tidak ada keadilan. Memang tidak ada keadilan. Karena itulah hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau Anda masuk ke negara-negara yang sudah meninggalkan agama, disitulah keadilan akan lebih terjamin. Justru di negara-negara yang meninggalkan agama. Di negara-negara yang masih syarat dengan agama seperti Indonesia, Anda tidak akan pernah menemukan keadilan.
Tapi di negara-negara yang sudah meninggalkan agama, disitulah Anda akan menemukan keadilan yang sejati, saudara. Walaupun tidak ada yang sempurna, tetapi ada keadilan. Karena kalau Anda ngasih uang, malah Anda, polisinya malah senang, saudara. Dia laporan, dia naik pangkat, gajinya tambah gede, uang yang diterima lebih besar daripada, dan ditambah penghargaan lagi, saudara, prestis. Saya nggak tahu kalau Amerika ya. Saya lagi ceritanya kalau Belanda. Ya, di Belanda, di Jerman, ya, kalau Anda nyogok polisi, polisinya senang, saudara. Dia bisa pamer bahwa dia bersih. Dia lapor, dia murni, bahwa dia dapat naik pangkat, dapat status sosial, bahkan kalau kata polisi paling bersih disogok bolak-balik, dia bisa melaporkan orang-orang yang nyogok dia, maka dia bisa dianggap membongkar ya konspirasi. Wah, dia bisa jadi politikus, saudara. Ya, wah, bisa tenar itu dia. Anda sedang membuat polisi ini naik daun kalau Anda nyogok dia. Begitu, saudara ya. Justru di negara-negara yang meninggalkan agama, polisinya Kristen, banyak yang Kristen, ke gereja, ya, ke gereja, jangan ngomong enggak, saudara ya. Semua, tetap mayoritas polisi ini ya Kristen, nggak bisa enggak, ya saudara ya. Luar biasa, saudara ya, luar biasa. Nah, maka dari itu, saudara ya, kalau kita belajar dari kasusnya Mamat ini, saudara, yang dihukum mati, yang diracun, ya. Muhammad ini dihukum mati ya, diracun, saudara ya. Dihukum mati, diracun. Bukan karena dakwah. Karena jangan ngomong Muhammad mati karena dakwah. Muhammad mati diracun karena perempuan Yahudi ini dendam. Dia dendam. Wah, saya jadi cuma tak racun, saudara. Kalau bisa tak mutilasi, saudara. Kan begitu kan. Kalau bisa Muhammad tak mutilasi, diperkosa dia, coba. Dia diperkosa sama Muhammad, dendam kok. Ya kan gimana? Ya dimutilasi, kalau bisa dimutilasi, malah bukan cuma diracun, enak aja. Mutilasi, saudara. Kan begitu ya kan? Iyalah, masa Anda nggak punya pemikiran begitu, saudara? Bukan karena dakwahnya Muhammad, si perempuan jauh ini benci. Ya kan? Nah, itu yang terjadi ya, saudara ya. Nah, kemudian kalau Anda mau belajar tentang keadilan, bagaimana orang-orang yang meninggalkan agama ini, ya dia, karena mereka berkata, kitalah Tuhan, kitalah yang bikin keadilan, bukan Tuhan, nggak ada akhirat, mau adilnya sekarang. Kalau si Abdul Jabirnya itu, Syekh Abdul Jabirnya bilang kemarin, ya keadilannya nanti dari surga, dari Allah. Nggak ada, saudara. Kamu harus ciptakan keadilanmu sendiri di muka bumi ini. Kesepakatan bersama. Yang namanya adil seperti apa. Karena nggak ada keadilan akhirat itu, Anda jangan mikir keadilan akhirat. Kalau karena di Islam Anda memikirkannya keadilan di akhirat, Anda mintanya keadilan di akhirat, makanya ketika adanya ketidakadilan, kamu pasrah. Pasrah. Oh, nanti Allah yang adil. Nah, contohnya contoh lagi. Mengapa sampai hari ini saya malah tambah hebat, saudara? Apakah Allah Islam bisa sanggup menghukum saya? Apakah orang Islam bisa menghukum saya? Apakah Allah Islam bisa menghukum saya? Nggak bisa, saudara. Lalu Anda cuma bisa, oh nanti kita lihat di akhirat nanti. Ya di akhirat nanti saya akan tetap, malah saya akan menjadi penguasanya kamu. Di kerajaan 1000 tahun pun saya akan memerintah. Kamu yang akan saya perintah. Saya akan menjadi penguasa. Ya, manusia-manusia setengah dewa tuh zaman kerajaan 1000 tahun. Oh nanti kamu akan protes, oh lo nggak ada keadilan. Itulah keadilan. Karena saya memberitakan kebenaran. Kamu sedang menyembah Allah yang salah. Kamu sedang beragama dengan cara yang salah. Saya malah mendapat pahala, mendapat upah. Karena saya berani menyatakan, membongkar kebiadaban. Saya berani membongkar kebiadaban yang ada di Indonesia yang katanya Pancasila, nggak taunya pantat gila. Saya justru dapat pahala, saudara. Ya kan? Oh, saya yakin itu Paulus Sang itu pasti masuk neraka. Saya yakin kamu masuk neraka. Saya masuk surga. Tetapi saya lepaskan pengampunan buat kamu supaya kamu bisa masuk surga sama-sama saya. Coba bayangin. Ya kan? Buktinya Agustan kita doain, Yudi Mulyana kita baptis, Ali Magus kita baptis.
ya kan? Saya mendoakan Anda. Buktinya channel ini baptis banyak orang, saudara. Orang-orang dari Islam, ya kan? Bahkan ada orang Yaman yang kita baptis, saudara. Nangkep kan Anda kan? Bagaimana Anda punya keyakinan? Saya juga punya keyakinan. Oh kan kami lebih banyak, keyakinan kami pasti benar. Yang benar, yang banyak belum tentu benar. Yang banyak belum tentu benar. Nyatanya air limbah datang yang selamat cuma 8 orang. Ya kan? Yang seluruh dunia lainnya mati semua. Artinya yang lain semua kan salah semua. Yang 8 orang ini yang benar kan? Nyatanya Sodom dan Gomora yang selamat cuma Lot sama 2 anaknya. Yang lainnya mati semua. Artinya yang benar cuma Lot. Artinya mayoritas belum tentu benar. Mayoritas itu belum tentu benar. Buktinya itu tadi. Lalu Islam berusaha, karena Islam Islam itu tidak pernah bisa benar, tidak pernah bisa mempertahankan imannya kalau minoritas. Makanya dia harus mayoritas dengan cara apa? Beranak yang banyak. Itu adalah salah satu bentuk dakwah. Beranak yang banyak, punya istri yang banyak, punya anak yang banyak. Ketika nabinya diracun, nggak berdaya. Rasul Paulus ketika digigit ular beracun, dikebaskan ular beracunnya, ular berudaknya dikebaskan. Paulusnya nggak mati-mati, orang-orang pada bingung. Ya kan? Kamu akan minum racun maut, dan racun itu tidak akan bisa membunuhmu. Muhammad diracun langsung koid, saudara. Tapi kan Rasul Paulus mati dibunuh. Ya, orang mau mati dibunuh lagi mana, saudara? Kalau dia memberitakan Injil lawan Roma, ya pasti dibunuh. Kenapa mati? Ya mati namanya martir. Ya kan? Nah, kalau Muhammad martir bukan? Bukanlah. Muhammad dibunuh karena makanya orang dendam, si orang Yahudi ini dendam, bukan karena dia jadi martir. Kalau Rasul Paulus karena jadi martir untuk membuktikan iman dia, darah para martir. Ya kan? Nyatanya Rasul Yohanes dimasukkan ke minyak panas nggak mati. Ya kan? Para rasul itu semua mati dibunuh sebagai martir. Ya kan? Darah para martir. Orang-orang Kristen banyak yang mati dibunuh. Bukan karena dia melakukan perlawanan. Kalau Anda melakukan perlawanan Anda mati, ya itu namanya orang lawan jadi dibunuh. Orang perang kok. Tetapi orang Kristen tidak melakukan perlawanan dan ditangkepin satu-satu dan dibunuh. Seperti anak domba. Lembut. Malah menunjukkan kasihnya kepada musuh-musuhnya. Kalau orang Islam mati karena bunuhin orang, lalu dia sendiri juga mati. Itu namanya orang menang perang bunuh-bunuhan. Bukan, nggak masuk hitungan. Muhammad apalagi Muhammad itu bukan lagi perang matinya diracun karena dia dendam. Itu bukan martir, bukan jihad namanya. Itu ya sama saja. Ya ada di berita itu ya perempuan yang ngebiri laki-laki suaminya gara-gara suaminya selingkuh. Bedanya apa sama Muhammad? Ya kan? Iya kan sama saja, saudara. Pakailah akal sehatmu, pakailah otakmu ketika Anda beragama. Itulah rekonstruksi ya, rekonstruksi Jessica dan Muhammad yang tersandung sianida dalam film Ice Cold tadi ya. Ice Cold, keren ya saudara. Itu filmnya Ice Cold, ya. Dan itulah pelajaran berharga. Bukan dari rekonstruksinya sianida itu kita nggak bisa dapat apa-apa. Ya, ilmu hukum manapun Anda nggak bisa bohong. Anda yang belajar sekolah hukum itu ya, belajar tentang rekonstruksinya ini kita belajarin, tai kucing semua. Kenapa? Ya karena sudah banyak uang masuk di sana. Anda nggak bisa mendapatkan apa-apa, ilmu apa-apa dari situ. Cuma ada kebusukan demi kebusukan. Karena uang itu sudah bertebaran, baik keluarganya Jessica maupun keluarganya Mirna sama-sama keluar uang, saudara. Kalau teorinya, teori hukum, kalau memang Jessica terbukti sebagai pelakunya, pasti dia juga perencananya, pasti hukumannya harusnya hukuman mati. Teorinya kan begitu, gampang. Orang awam juga ngerti. Ya kan? Tapi kan hukumannya cuma 20 tahun. 20 tahun, 3 tahun lagi Jessica bisa pulang, jalan-jalan di Bali. Ya kan? Keluarganya orang kaya Jessica ya, bukan orang pengangguran. Nah, kita nggak bisa dapat pelajaran apa-apa dari sini, saudara. Belajar ilmu hukum apapun nggak bisa. Ya, Netflix hanya menceritakan ya betapa biadabnya hukum di Indonesia, betapa rapuh, kotor, korupnya hukum di Indonesia, betapa lemahnya sistem pembuktian hukum di Indonesia. Lemah sekali, saudara. Pembuktian Jessica adalah pelaku
racun kopi cyanida kemina itu lemah sekali, nggak bisa. Kalau saya sendiri melihat begitu ya, saya bilang nggak adil. Jessica dihukum itu nggak adil. Ya, kalaupun Jessica pelakunya, dia berhasil membuktikan tidak terbukti. Dia berhasil membuktikan tidak terbukti, saudara. Kalaupun Jessica pelakunya, berarti orang Indonesia yang kurang pinter. Anda kalau di Indonesia, kalau Anda bilang kamu perampok bank BCA, mau Anda punya punya alibi apapun, polisi sudah menentukan Anda adalah perampok bank BCA, pasti masuk, saudara. Ada teman saya, saudara ya, dia perampok, dia itu maling sarang walet. Tahu saudara, dia dituduh masuk penjara karena dia dituduh perampok, saudara. Perampokan bank, ya. Padahal dia maling sarang walet. Yang masukkan adalah kenalan saya, saudara. Kenalan saya masukkan dia ke penjara dengan tuduhan ngerampok bank, karena nggak bisa masuk. Ya, ada lagi di penjara itu, dia seorang pencuri yang ini ya, tapi dia tidak pernah membunuh korbannya. Nah, kemudian dia masuk penjara karena dituduh membunuh seorang janda tua, padahal bukan dia pelakunya. Semua jelas sampai terakhir dia tidak mau ngakui. Karena memang bukan saya mencuri. Harusnya saya masuk penjara karena mencuri, tapi polisi tidak pernah bisa nangkap saya. Jadi saya nggak bisa, karena dia terlalu pinter, terlalu lihai, ya. Wah, ini ada saweran Stephen Law nih, luar biasa. Stephen Law ada di Jepang nih ya. God bless you, Pak Stephen. Wah, itu menjadi masalah kita sekarang, saudara ya. Di Indonesia, dia ini penjahat apa, sama polisi sengaja dibiarkan, nanti buat tukar kepala. Ya, kalau polisi mentok, dia nggak bisa memecahkan kasus, dia akan cari orang ini, ya dimasukkan ke penjara, walaupun dia bikinnya apa, hukumannya apa. Yang penting polisinya tidak merasa bersalah. Itu cara berpikir hati nuraninya polisi, saudara. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang dimasukkan penjara dengan tuduhan yang salah, polisi ini sudah tahu orang ini pelaku yang nggak benar, saudara. Ini ada bikin yang nggak benar, mungkin dia penjahat kelamin atau dia bikin apa, lalu ditukar kepala sama polisi. Ya kan? Itu kan karma, kata polisi itu ya. Wah, itu saya sering dengar kata-kata itu, saudara ya. Itu karmanya dia. Walaupun dia bukan pelakunya, tetapi dia melakukan kriminalitas yang lain. Itu karmanya dia. Dan memang buat polisi itu halal-halal saja. Karena polisi juga sama. Ya penjahatnya juga sama. Saudara tahu di kalangan para narapidana selalu berkata apa? Polisinya yang pakai seragam itu, penjahatnya itu yang pakai seragam itu. Kita ini adalah korban sosial. Kami, para narapidana adalah korban sosial. Penjahatnya itu yang pakai seragam itu. Tetapi kalau Anda melihat, ya, seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia dibangun dari apa, saudara? Dari para penjahat-penjahat yang membuat satu kepastian hukum. Para penjahat-penjahat ini kriminalitas tinggi zaman itu ya perampok, ya kayak Muhammad itu kan termasuk. Seluruh dunia seluruh dunia dibangun dari para penjahat-penjahat, para perampok-perampok, saudara. Termasuk membangun peradaban dari perampokan, ya. Lalu kemudian dia menerapkan hukum dari perampokan itu, saudara. Kepastian hukumnya dari situ. Nah, beda dengan kekristenan. Makanya Tuhan Yesus ketika disuruh mendirikan negara Israel nggak mau, beresin dulu hatinya, baru setelah itu terbangun sistemnya moralitas yang luar biasa, Kristen jadi agama negara. Itu yang dipunya ada metanoia, saudara. Kalau dalam Islam enggak, saudara, dimulai dari hukum perampok, hukum para perampok. Jadi Islam itu adalah sebuah hukum bagi para perampok, supaya sesama biskota jangan saling mendahului. Ya, makanya akhirnya yang jadi korban adalah rakyat kecil, karena para pemimpin perampok ini nggak akan kena hukuman itu, ya kan? Contohnya waktu Utsman itu mau gebukin si Abdallah,
ya, gara-gara Abdallah menuduh Utsman memalsukan Al-Quran ya, Mushaf Utsman itu. Utsman dihukum apa? Enggak dihukum apa-apa, saudara. Ya kan? Siapa yang membunuh Utsman? Ya keluarganya si ini, Fatimah, keluarganya si Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya. Pada malam Utsman dibunuh, anak-anaknya harusnya jaga kan, ngilang sengaja. Tahu nggak kemana ngilangnya? Ya supaya Utsman bisa dibunuh sama suruhannya orang lain lagi. Kan harusnya dia jaga. Kalau mau disalahkan kan harusnya anaknya Ali bin Abi Thalib harus dihukum juga, dihukum mati juga, lalai menjaga Utsman. Dia kan diberi tanggung jawab untuk menjaga Utsman. Malam Utsman dibunuh, anak-anak Ali bin Abi Thalib ngilang semua, saudara. Ya kan? Nangkap ya? Itulah hukum para perampok yang diterapkan. Ngeri ya, saudara ya? Nah, ngeri. Nah, itu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.